alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu wa yuqabiluha al-butlanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqabiluha al-butlanu. Wa yuqabiluh, dan berbanding ha terhadap sah, al-butlanu apa batal, atau yaitu batal. Wa huwa, dan adapun batal, al-fasadu, yaitu fasad, fil asohi, menurut qaul asoh. Wal hulfu, dan perbedaan yang terjadi pada butlan dan fasad ini lafdiyun, sebatas lafzi saja, secara lafaz saja, bukan secara makna. Jadi batal dan fasad ini merupakan sinonim, hal yang sama, mempunyai arti sama, sama-sama rusak ibadahnya. Wa huwa al-fasad. Wal asahu, dan adapun qaul asah, annal ada, sesungguhnya ada, fi'lul ibadati, yaitu melakukan ibadah atau seluruh ibadah, aw raq'atin fi waqtiha, atau satu rakaat dalam waktu ibadah. Wa huwa, dan waktu ada ini, zamanun, adalah masa atau zaman, muqaddarun, yang dikira-kirakan, laha, terhadap ibadah, syar'an, secara syarak. Pendapat aso itu mengatakan bahwa ada atau ada adalah melakukan ibadah atau satu rakaat sholat pada waktunya. Kata ibadah dalam definisi ini mencakup semua ibadah, haji, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Sebagaimana hadis, man adraka raka'atan minas sholati faqad adrakas sholah. Barang siapa yang menemukan satu rakaat dari sholat, maka ia menemukan sholat. Itu dinamakan ada. Jadi contohnya, apabila ada seseorang sholat duhur satu rakaat atau secara keseluruhan dilaksanakan pada waktu yang ditentukan oleh syarak. Yang ditentukan oleh syarak sholat duhur itu ketika tergelincirnya matahari, itu sudah dimulai sholat duhur sampai mau tiba waktu sholat asar. Lah pada waktu itu kita melaksanakan sholat secara keseluruhan di dalam waktu yang disyariatkan, itu dinamakan ada. Atau kita melakukan satu rakaat saja, namun kemudian asar. Artinya satu rakaat ada pada waktu zuhur dan 3 rakaatnya ada pada waktu asar. Itu tetap dikatakan ada. Ini masalah penamaan. Namun masalah nanti dapat dosa dan tidaknya, ya itu pasti karena melakukan separuh-separuh tentunya ya. Bukan melaksanakan pada waktunya. Nah, maka berhati-hati sajalah, karena itu bisa melalaikan sholat seperti itu. Kemudian selanjutnya, wa annal qada'a, dan sesungguhnya qada, apa yang dinamakan qada, fi'luha, yaitu mengerjakan ibadah, au illa duna raq'atin, atau kecuali kurang dari satu rakaat, ba'da waqtiha, setelah waktunya keluar.
ba'da waktiha setelah waktunya ibadah, yakni keluar tadarukan sebagai susulan atau pengganti lima terhadap barang atau sesuatu sabaqah yang sudah terlewatkan li fi'lihi untuk mengerjakannya muqtadin penuntut, muqtadin penuntut. Jadi pendapat Ashab itu qada adalah mengerjakan ibadah atau mengerjakan mayoritas rakaat sholat. Berarti kalau 4 mengerjakan 3 rakaatnya, ini di luar waktu yang telah ditentukan syarak. Berarti kalau di luar waktu yang ditentukan syarak, kalau zuhur dari tergelincirnya matahari, ini sholatnya di waktu maghrib atau isya atau besoknya. Lah ini bagaimana? Tujuannya ini mengganti sesuatu yang sebelumnya dituntut untuk dikerjakan secara mutlak. Ya, secara mutlak ketentuannya kalau zuhur ya itu tadi. Kalau subuh ya pada waktu subuh, bukan pada waktu duha gitu. Lah di sini ketika melaksanakan di luar waktu subuh, yakni kita melaksanakan pada jam 9 atau jam 7, itu bukan qada. Kalau tanpa niat melaksanakan qada, mengganti, itu bukan dinamakan juga ada. Kenapa? Karena di luar waktu salat subuh. Maka dinamakan qada apabila melaksanakannya di luar waktu yang sudah ditentukan oleh syarak dan juga ada niat mengganti. Qada, bukan ada niat dengan i'adah, sebagaimana i'adah akan dijelaskan pada setelah pembahasan ini. Wa anna i'adatah, menurut pendapat Ashab juga i'adah itu apa? Fi'luha, yaitu mengerjakan ibadah, waqtaha, pada waktunya, thaniyan, untuk kedua kalinya, mutlakon, secara mutlak. Yang dikatakan i'adah itu adalah mengulangi ibadah untuk kedua kalinya di dalam waktu adanya, bukan di dalam waktu qadanya. Dan di dalamnya itu karena faktor adanya udzur dan masih banyak lagi min halalin fi fi'liha aula au husuli fadilah, atau ingin mencari fadilah keutamaan. Lam takun fi fi'liha awwalan li kaunil imam a'lamu au awra'u. Jadi karena ada imam yang lebih wara' dan lebih alim, kemudian kita sholat lagi, itu dikatakan i'adah. Ya karena kita sholat mencari hal-hal yang keutamaannya pasti yang lebih besar. Kita sholat sendirian, kalau ada yang berjamaah maka kita menyusuli mereka walaupun kita sudah selesai sholat sendirian, karena lebih utama. Dan meskipun berjamaah namun ada yang lebih alim nanti imamnya, kita boleh melaksanakan lagi, i'adah namanya. Wal hukmuh, dan adapun hukum syariat, intaghayyara, jika berubah, apa hukum, ila suhulatin, terhadap keringanan, li'udrin, karena adanya udzur, ma'aqiyamis sababi, besertaan masih adanya sebab, lil hukmil asli, bagi hukum asal, faruhsatun, maka dinamakan ruhsah. Lah ruhsah ini ada lagi macamnya. Wajibatun, yang pertama rukhsahnya itu ada kalanya wajib, wa mandubah dan sunnah, wa mubahatun dan mubah, wa hilaful aula dan hilaful aula. Contohnya ka'akli maitatin, seperti memakan bangkai, wa qasrin, dan qasar salat, bisyarti, dengan syarat qasar, wa salamin, dan akad salam, wa fitri musafirin, dan berbukanya orang yang dalam perjalanan, yakni orang berpuasa dalam keadaan perjalanan,
La yadurru yang tidak memberi mudarathu terhadap musafir as-saumu apa puasa. Wa illa jika tidak demikian fa'azimatun maka dinamakan azimah, yakni bukan rukhsah. Jadi ada bedanya rukhsah dan azimah. Jadi hukum itu apabila berubah menjadi ringan, maka hukum tersebut dinamakan rukhsah. Di sini sebabnya adanya udzur atau adanya alasan, dan juga masih tetapnya sebab dari hukum asal. Contohnya di sini ada yang wajib, rukhsah wajib, sunnah, mubah, khilaful aula. Yang wajib contohnya memakan bangkai. Memakai bangkai ini hukum asalnya haram, namun ada sebab dari hukum asal. Karena sebab dari hukum asal ini kok haram, ya karena ada syarak yang mengatakan haram, yakni ini salah satunya juga menjijikkan. Lah hukum barunya ini rukhsahnya apa? Wajib. Udzurnya apa? Keadaan darurat. Jadi karena darurat, seandainya kita tidak makan bangkai itu kita mati, maka hal menjadi wajib untuk memakannya. Memakan bangkai menjadi wajib. Kemudian yang kedua, wal mandubah yang sunnah. Artinya dari hukum asal itu berubah menjadi sunnah. Qashar salat dalam perjalanan 3 marhalah tentunya. Hukum asalnya haram. Sebab dari hukum asal ini apa? Masuknya waktu salat. Hukum asalnya kan haram, mengqashar salat. Mengqashar saja maksudnya. Mengqashar tanpa ada sebab, tanpa udzur, tanpa apapun itu, moro-moro kita qashar itu haram. Nah, di sini menjadi sunnah ketika kapan itu? Ketika kepayahan dalam bepergian itu menjadi sunnah. Dari asalnya haram menjadi sunnah. Wa mubahatun, dan mubah menjadi mubah. Dari hukum asal itu menjadi mubah. Hukum asal kan haram gitu. Akad salam contohnya. Akad salam itu pesan memesan. Lah hukum asalnya ini haram akad salam, sebab dari hukum asal ini gharar atau penipuan, ada berpotensi penipuan, spekulasi. Maka hukum baru dari akad salam karena ada udzur. Apa udzurnya? Butuh uang tunai sebagai harga sebelum mendapatkan barang. Jadi orang yang dipesani itu membutuhkan uang dulu. Ini yang biasa akad ini dulu, seperti itu. Akad salam yang biasa dipraktikkan dulu. Baik itu uang yang akan diambil dari pihak orang yang dipesani itu berjumlah ra'sul mal, separuh daripada harta, atau uang muka DP istilahnya, atau secara keseluruhan memang yang membutuhkan. Barangnya kan masih belum kita peroleh, namun itu dibutuhkan untuk mendapatkan barang tersebut, maka di sini mubah. Dari hukum asal haram. Kalau tidak ada udzur di sini maka haram. Yakni tidak ada udzur, maksudnya kita si pihak yang mau memesankan tersebut tidak butuh uang tunai, tapi ya ada juga. Itu seperti hanya praktek kita saat ini biasanya dalam jual beli salam, akad salam, beli online, jual beli online itu. Tapi yang juga memenuhi syarat-syarat akad salam di dalamnya, ya, tentunya seperti itu. Selanjutnya khilaful aula. Wa khilaful aula di sini contohnya
Wa fitri musafirin la yadurruhu shaumuh. Tidak berpuasa bagi musafir yang tidak kelelahan. Jadi ada orang perjalanan dalam keadaan berpuasa. Lah dia tidak berpuasa karena tidak ada kelelahan. Nah, di sini hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Kenapa? Sebab dari hukum asal ini masuknya waktu puasa. Namun di sini menjadi khilaful aula. Maksudnya khilaful aula tidak haram. Meninggalkan perkara yang sunnah itu kan dikatakan khilaful aula. Orang yang bepergian dalam keadaan berpuasa, namun ia mampu untuk melanjutkan puasanya, tapi ia tinggal. Lah meninggalnya ini dikatakan khilaful aula, meninggalkan daripada puasa tersebut. Wa illam yataghayyar fa azimah. Kalau tidak berubah maka dinamakan azimah. Bukan dikatakan rukhsah. Maksudnya bagaimana? Azimah itu kan adalah hukum syara yang tidak memenuhi kriteria rukhsah. Meliputi hukum yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Contohnya kalau di dalamnya di sini tidak adanya perubahan bi allam yataghayyar ka wujubil maktubat. Wajibnya salat yang sudah ditetapkan itu tidak berubah. Maka dinamakan azimah kalau tetap. Atau ia berubah namun ila su'ubatin, menjadi lebih berat dia, maka ia dikatakan azimah bukan rukhsah lagi. Contoh kahurmatil istiyadi bil ihrami, seperti halnya haramnya berburu sebab ihram. Hukum asal daripada berburu hewan itu mubah. Namun karena dia ihram menjadi haram. Mubah berpindah pada haram, tentunya ini su'ub atau menjadi sulit. Maka di sini dinamakan azimah. Kemudian au ila suhulatin la li udrin, atau dia menjadi lebih ringan namun tidak ada udzur. Kalau yang tadi kan yang rukhsah. Rukhsah itu berubah pada sesuatu yang ringan karena adanya udzur. Di sini berubah pada sesuatu yang ringan tapi tidak ada udzur. Contoh kahilli tarkil wudu di sholatin thaniyati mathalan. Di sholatin thaniyatin mathalan. Bolehnya meninggalkan wudu karena tujuan sholat yang kedua. Dia sudah punya wudu, tapi untuk melaksanakan sholat yang kedua kalinya dia tidak wudu lagi. Nah, di sini kan menjadi ringan pada dirinya. La li udrin, tidak mempunyai udzur dia. Artinya seandainya dia melakukan wudu lagi, itu tidak jadi masalah. Karena ia di malam yahda, tidak hadah dia, maka dia tidak wudu. Namun di sini meninggalkan dikatakan nanti hukumnya khilaful aula. Kenapa? Meninggalkan kesunahan seperti itu. Kesunahannya adalah berwudu lagi. Itu saja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تهاني الحب تسبقنا إليها